Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Ya, kita mulai anak-anak ya. Materi kita hari ini masih mengenai tentang hak dan kewajiban. Kita review tentang hak dan kewajiban kemarin ya anak-anak. Ya, macam-macam hak itu ada banyak sekali ya anak-anak ya. Ada hak pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan sebagainya. Kewajiban contohnya kewajiban membayar pajak, kewajiban melaksanakan ibadah, dan sebagainya. Itu review yang minggu kemarin. Nah, kita mulai dulu. Kita lihat gambar berikut anak-anak. Sudah lihat semua ya? Kira-kira gambar apakah ini? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Adakah yang mau bertanya berkaitan dengan gambar tersebut? Nanti boleh pertanyaan diajukan di komen di classroom ya anak-anak. Kita lanjutkan. Ibu akan menerangkan kali ini dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, ya. Kita bagi menjadi 4, ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Kemarin kita sudah konsep dan substansi ya. Kita lanjutkan. Sekarang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Contohnya ada hak menyatakan pendapat, hak memilih agama, hak pendidikan, hak mendapatkan pendidikan. Sekarang apa sih kewajiban asasi manusia itu? Kewajiban asasi manusia adalah manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia itu sendiri. Contohnya kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti beribadah dan sebagainya. Kewajiban membayar pajak sebagai warga negara yang baik, kewajiban bela negara, dan kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ideologi kita, yaitu Pancasila. Ya. Berikutnya adalah kasus pelanggaran HAM. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah faktor penyebab pelanggaran hak asasi dan juga faktor pelanggaran kewajiban asasi manusia. Yang pertama yaitu faktor pelanggaran HAM secara intern. Yang pertama, sikap egois dalam diri sendiri. Yang kedua, sikap kurangnya toleransi, kemudian sikap pendidikan yang rendah, dan tingkat kesadaran HAM yang rendah. Kemudian faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM secara ekstern. 1, penyalahgunaan kekuasaan. 2, penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Keempat, penegakan hukum yang kurang adil. Dan yang kelima adalah masalah sosial politik. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah tahu kan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Berikutnya, di negara kita ada lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia yang kita ketahui, yaitu yang pertama adalah Polri, ya, Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian ada
Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan KPAI, kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada Lembaga Pengadilan HAM, dan ada YLBHI. Ya. Itu lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Sudah mengerti ya anak-anak? Kalau kalian sudah mengerti, berikutnya kalian mengerjakan tugas mandiri 2. Kemarin sudah 1 ya anak-anak. Sekarang tugas mandiri 2. Di sini ada 4 komisi perlindungan yang ada di Indonesia. Ya, kalian harus mencari tugas dan fungsinya apa. Yang pertama adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang kedua, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Kamu kerjakan tugasnya di tugas kelas di classroom, kemudian dikerjakan di buku tulis, difoto dan dikirimkan. Ya, jangan lupa nama dan kelasnya. Saya kira cukup ya anak-anak. Materi kali ini untuk kasus pelanggaran HAM kita di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan dan mengerjakan tugasnya dengan baik dan sehat selalu. Patuhi protokol kesehatan ya. Saya kira cukup. Wallahumma fiq ila wa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.